Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang cabang keimanan, ya, cabang keimanan yang kedua. Sebelumnya gimana ini kabar kita? Inilah suasana Ramadan hari yang kedua, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesehatan, afiah, sehingga kita bisa menjalani puasa ini dengan baik, ya, dan istiqomah. Baik, cabang iman yang kedua, saya ingin memulai dengan pertanyaan, do you believe in angel? Ya, apakah kamu percaya tentang malaikat? Ya. Tentu kalau kita sebagai orang yang beriman, kita akan jawab yes, I do. Ya, saya percaya, I believe in angel. Saya percaya tentang adanya malaikat. Tahu nggak kalau yang percaya malaikat itu bukan cuma kita. Kita orang muslim, ya, percaya malaikat. Tapi selain muslim pun percaya juga kepada malaikat. Bahkan orang musyrik sekalipun percaya kepada malaikat. Nah, jadi cabang iman yang kedua itu membahas tentang keyakinan kita kepada malaikat, bahwa malaikat itu memang ada dan bukan hanya masalah ada di sini, ya, karena kalau hanya masalah meyakini adanya malaikat, semua, ya, hampir semuanya percaya malaikat. Cuman keyakinannya benar apa enggak? Ya, keyakinannya benar atau tidak. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya di situ. Baik. Kita percaya kepada malaikat, tapi konsep kepercayaan kita kepada malaikat ini ada yang berbeda dengan konsep agama lain atau mungkin pemikiran yang lain. Sebagian orang, sebagian kelompok, sebagian pemikiran meyakini bahwa malaikat itu adalah sifat, ya, sifat, bukan makhluk, benda, bukan, tapi sifat. Contoh saja, mungkin kita ini bahkan diperlihatkan, ya, di film-film, di di media, gitu kan. Kalau seseorang kemudian muncul cahaya putih sama merah, gitu ya. Putih itu sisi baik, ya, kadang digambarkan ini malaikat. Yang merah itu sisi buruk, setan, gitu kan. Di film-film kan ada seperti itu. Nah, ini sebenarnya kan mengindoktrinasi kita bahwa seolah-olah malaikat itu hanya sifat. Dan memang ini pemikiran atau pemahaman yang diyakini oleh sebagian orang begitu. Malaikat itu adalah sifat baik, sedangkan setan itu adalah sifat buruk. Apakah benar pemahaman seperti itu? Tentu saja tidak. Kita orang muslim meyakini malaikat itu bukan hanya sekedar sifat baik dan sifat buruk. Ya, bukan. Malaikat bukanlah sifat. Sebagian yang lain, ya, meyakini bahwa malaikat itu punya jenis kelamin. Ya, bahkan ini mungkin kita pun bisa terbawa ke arah sana. Dalam bahasa Inggris malaikat apa? Angel, kan? Angel. Nah, angel itu coba kalau kita rasakan. Nama angel itu selalu digambarkan sebagai wanita, kan? Ya, perempuan. Berarti seolah-olah malaikat itu adalah perempuan, ya. Kalau kita melihat di film-film juga biasanya digambarkan sebagai perempuan.
Ternyata pemikiran bahwa malaikat perempuan itu juga sudah ada sejak dulu. Bahkan orang musyrik, ya, orang musyrik mereka juga percaya tentang adanya malaikat. Bahkan mereka juga ada yang menyembah malaikat. Mereka menyembah malaikat dan mengatakan bahwa malaikat itu hum banatullah. Ya. Malaikat itu adalah banatullah, apa anak-anak perempuannya Allah. Jadi ketika ditanya, "Loh, kamu kok nyembah malaikat itu kenapa?" Loh, jawaban mereka, malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah loh gitu. Ya, anak-anak perempuan. Jadi malaikat itu berjenis kelamin menurut orang musyrik dan mereka adalah anak-anaknya Allah. Ya, subhanaka hadza buhtanun azim. Ya, ini sangat bertentangan dengan keyakinan kita. Kemarin sudah kita bahas bahwa Allah itu lam yalid, tidak beranak. Ya, tidak beranak. Maka memahami bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anaknya Allah, perempuan lagi, ya, itu adalah pemahaman yang jauh dari kebenaran, ya, jauh dari kebenaran. Baik, sekarang gini, kita meyakini malaikat ada dan agama-agama yang lain pun meyakini malaikat ada, bahkan orang musyrik pun meyakini malaikat itu ada. Sekarang gimana keyakinan yang benar tentang malaikat? Ya. Kita meyakini, mengimani bahwa malaikat itu adalah ajsamun latifatun. Ya. Dia adalah jisim, dia adalah benda, ya. Dia adalah jasmani. Ya. Jadi ada bentuknya. Dia punya bentuk fisik, punya tubuh, ya. Latifatun, cuma sayangnya dia itu lembut. Ya, lembut, sehingga kita nggak bisa ngelihat. Ya, kita nggak bisa ngelihat. Kenapa? Karena dia lembut. Tapi bahwa dia punya bentuk, bahwa dia punya tubuh, itu adalah ya. Ya, seperti kita saja ini nggak bisa ngelihat udara. Kenapa? Padahal udara ini ada kan. Tapi kenapa kita nggak bisa ngelihat? Karena dia lembut. Ya, susunan partikelnya itu kecil-kecil sehingga kita nggak bisa melihatnya, udara, ya. Nah, malaikat kurang lebih seperti itu. Dia adalah punya anggota tubuh, ya. Dia adalah sebuah jisim jasmani, tapi dia latifah, ya. Dia itu lembut sehingga kita tidak bisa melihatnya. Khuliqat min nur, ya. Mereka diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita yang diciptakan oleh Allah dari tanah, ya, diciptakan oleh Allah dari saripati, tanah, darah, ya, air, ya, dan sebagainya. Malaikat dari cahaya. Baik, sehingga kalau dari situ kita punya kesimpulan, ya, meyakini bahwa malaikat itu sifat saja itu sudah keliru, ya. Mereka bukan sifat, mereka jisim. Lalu apakah malaikat punya jenis kelamin? Dalam pemikiran kita, dalam keimanan kita, malaikat nggak ada jenis kelaminnya. Mereka tidak laki-laki, mereka juga tidak perempuan, ya. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Nggak bisa nikah lagi, ya, karena memang beda antara kita dengan mereka. Mereka nggak punya hawa nafsu, ya, nggak punya hawa nafsu. Jadi memahami bahwa malaikat itu perempuan itu juga salah dalam keyakinan kita. Tidak, malaikat tidak seorang perempuan, mereka tidak berjenis kelamin. Lalu mereka juga tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Artinya apa? Mereka tidak diperanakkan. Ya, berbeda dengan kita. Kita itu manusia, ya, ada laki-laki ada perempuan, laki-laki dan perempuan bertemu kemudian punya anak, ya, punya anak. Malaikat tidak seperti itu. Jadi mereka juga tidak berkembang biak, ya, mereka tidak berkembang biak seperti kita. Lalu malaikat juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu layak kulun, tidak makan, ya, wala yashrabun, tidak minum, wala yanamun, tidak juga tidur. Berbeda sekali kan dengan kita. Kita butuh makan, kita butuh minum,
kita butuh tidur. Malaikat tidak. Lalu apa yang mereka kerjakan? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya la ya'sunallaha ma amarahum. Kalau Allah perintah, mereka tidak pernah maksiat sama Allah. Mereka tak pernah durhaka. Apapun perintahnya Allah dikerjakan. Ya. Apa namanya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa dalam keadaan yang baik, mereka senantiasa taat kepada Allah, mereka senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah dan tak pernah lepas dari keadaan itu. Ya. Jadi kadang kita itu kan kalau mau bikin guyonan, ya, yang guyonan ini sebenarnya ya buruk sekali, menandakan kalau keimanan kita itu memang apa namanya nggak karu-karuan. Ya, kadang ada orang guyon gini. Ya, kalau sekarang Nabi sudah nggak ada yang diutus kan, berarti malaikat Jibril pensiun dini dong. Ya, pernah kan kita dengar pertanyaan seperti itu? Kalau tugasnya malaikat Israfil itu hanya meniup sangkakala, terus sekarang malaikat Israfil ngapain? Nganggur dong. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini harusnya tidak muncul di kita. Ya, bahwa kita itu cukuplah meyakini bahwa malaikat itu mereka yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Selain dari itu mereka punya keadaan senantiasa berzikir, senantiasa bertasbih, senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, jadi nggak ada judul mereka nganggur, mereka nggak kayak kita, gitu ya. Mereka nggak kayak kita. Lockdown 1,5 bulan, ini hampir 2 bulan ya, nganggur nggak ngapa-ngapain kan? Apa? ODP. Ya, ODP, orang duwe penghasilan gitu katanya. PDP, positif jadi pengangguran ya. Jadi mereka tidak seperti itu. Mereka senantiasa sibuk dengan ibadah kepada Allah, mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Terus ada pertanyaan, kalau malaikat itu punya jisim, mereka juga punya jumlah pastinya kan? Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Pertanyaannya. Ya. Jawabannya adalah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jumlah malaikat itu berapa? Enggak ada yang tahu. Banyak, sangat banyak. Mungkin kalau harus dicatat dengan digit-digit angka kita itu kita nggak bisa, ya, saking sangat banyaknya. Ya, malaikat mereka ini kan fasilitator, apa namanya, pelaksana ya tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Matahari terbit dari timur itu diseret sama malaikat. Angin ini berhembus, ya, dilakukan oleh malaikat. Hujan setiap satu tetesnya dibawa oleh malaikat. Apalagi ini semuanya saja, ya, ditugaskan oleh Allah seperti itu. Pengajian, ahli majelis zikir, malaikat juga yang ada malaikat yang tugasnya itu mencari tempat-tempat zikir itu. Ya, mereka ikut di situ. Ada malaikat yang beribadah di sana, di langit, Baitul Ma'mur. Ya. Dan malaikat-malaikat yang lain. Jadi jumlahnya itu sangat banyak. Sangat banyak, lebih banyak dari kita. Mereka sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Kita tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengenai jumlah malaikat. Sehingga keimanan kita adalah meyakini malaikat itu secara ijmal saja. Ya, bahwa mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, diberi tugas oleh Allah dan mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada malaikat yang ditafsil.
ya, yang ditafsil, yang disebutkan nama-nama dan tugasnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, yang kita mengenalnya ada 10 malaikat itu. Ya, Jibril, ya, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ini namanya semuanya disebut di dalam teks Al-Quran maupun hadis. Ya. Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Mikail membagi rizki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Mungkar Nakir bertanya di alam kubur. Rokib Atid mencatat amal kita. Terus Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Nanti ada malaikat hafadhoh yang tugasnya menjaga kita, ya. Ada malaikat yang meminggul membawa arsy, menjunjung arsy, ya, yang jumlahnya ada 4, tapi nanti hari kiamat jumlahnya menjadi 8 orang malaikat, ya, dan lain sebagainya. Ini saja yang wajib kita imani. Kenapa? Karena disebutkan secara khusus. Tapi selain itu, ya, jumlah mereka sangat banyak. Ya, jumlah mereka sangat banyak. Wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus gini, ya, saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kalau kita iman sama malaikat itu, apakah cukup di lisan saja? Apakah cukup di hati saja? Apa enggak ada asarnya? Apa asar? Bekas. Ya, bekas dari keimanan kita kepada malaikat itu. Ya, seharusnya ada. Jangan sampai kita itu ngomong iman sama malaikat, tapi enggak ada asarnya, enggak ada bekasnya. Hujan saja kalau jatuh itu ada bekasnya, kan? Ya. Kalau hujan jatuh nggak ada bekasnya, terus buat apa? Harus ada bekasnya. Maka apa bekas iman kita kepada malaikat? Ya, satu, tentu kita harus menjadi semakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia punya kuasa yang sangat luar biasa. Allah punya kuasa yang sangat luar biasa. Dia bisa menciptakan makhluk dari apapun. Bisa menciptakan makhluk seperti kita, bisa juga menciptakan makhluk seperti para malaikat yang tercipta dari cahaya, yang bahkan kita nggak bisa melihat. Dan nggak ada manusia yang bisa melihat malaikat kecuali hanya para nabi. Ya, kita nggak bisa. Kalau ada teman jenengan, ya, yang ngaku bisa melihat malaikat, udah bohong. Ya, bohong. Kalau ada kamera yang diklaim bisa melihat malaikat, bohong. Itu adalah kekhususan para nabi, Ya, nomor 1, kita harus meyakini kekuasaan Allah, kembalinya ke sana. Yang kedua, ya, kalau kita tahu ada malaikat-malaikat ini, ya, ada malaikat yang mencatat amal kita, ya, yang senantiasa ada di dekat kita, mendampingi kita, ya, maka harusnya lah kita menjadi orang-orang yang semakin semangat dalam berbuat baik, ya, karena selalu ada yang akan mempersaksikan, akan ada yang mensaksikan perbuatan kita, ya, dan nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika kita mau melakukan amal buruk, kita harusnya juga mulai mikir lagi. Ya, kita itu sudah menjadi orang yang ada dalam pemantauan ODP. Itu sejak kita lahir. Ya. Malaikat diutus oleh Allah, ya, 2 orang, malaikat Rokib, malaikat Atid, dan malaikat Hafadhoh. Mereka itu sudah jagani kita sejak kita lahir, memantau kita sejak kita lahir. Dan catatannya itu nanti diberikan kepada Allah. Baikkah kita atau burukkah kita, itu mereka menjadi saksinya. Ya, mereka jadi saksinya. Maka kalau kita memang iman sama malaikat, buktikan. Bekasnya harus ada. Ya, bekas daripada keimanan kita kepada malaikat harus ada.
Jangan sampai seolah-olah kita itu nggak ada apa-apa. Ya, apa bedanya kita dengan yang tidak beriman kalau seperti itu kan? Ya, harus ada bedanya. Kita hari ini saja yang orang yang dicatat ODP, PDP positif itu saja mereka terus ada bedanya kok di masyarakat. Ada bedanya. Ya. Kenapa? Ya mereka memang sedang dipantau kan gitu. Nah kita ini dipantau oleh Allah, bahkan disaksikan oleh malaikat-malaikat di sekitar kita yang kita nggak bisa melihat, bahkan kita nggak bisa melihat. Ya, jumlah mereka sangat banyak. Mereka memantau kita. Kok kita bisa enak-enaknya gitu? Ya, kita bisa enak-enaknya. Kita mengimani malaikat Israel. Ya. Jangan-jangan hari ini kita sudah dipantau oleh malaikat Israel, ya. Harus ada lah, bekas iman itu harus ada. Ya, jangan sampai kita itu ngomong ngaku percaya malaikat tapi dengan dengan orang yang tidak percaya sama malaikat itu kita sama saja. Ini jangan sampai, ya. Jadi inilah cabang iman yang kedua. Insya Allah cabang iman yang ketiga akan kita kaji lagi, kita bincang-bincangkan nanti sore, ya. Mohon maaf kemarin sore itu saya nggak bisa membuat seperti ini karena memang sedang dalam perjalanan, ya. Kemungkinan Jumat sore juga susah sih karena memang ada jadwal ngaji, ya. Jadi mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita, semoga Allah senantiasa menjaga kita, semoga Allah menerima puasa kita, menerima amal kita, menerima sholat kita, ya, dan memberi kita hidayah, taufik, istiqomah, ya, sampai seterusnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.